Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Susanti Siregar, kelas 12 Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran SMK Negeri 1 Lubuk Barumun. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang hari akhir. 1. Pengertian hari akhir. Hari akhir secara bahasa adalah sering disebut dengan Yaumuddin, yaitu hari pembalasan, sebagaimana telah dijelaskan dalam surah Al-Fatihah ayat 4. Dan hari akhir juga sering disebut dengan Yaumul Qiyamah, yang artinya adalah penegakan hukum yang seadil-adilnya. Sedangkan secara istilah, hari akhir adalah hari mulai hancurnya seluruh alam semesta beserta isinya dan berakhirnya semua kehidupan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, kedua, arti hukum beriman kepada hari akhir. Hari akhir merupakan salah satu bagian dari rukun iman. Jadi, hukum beriman kepada hari akhir adalah wajib atau fardu ain. Jadi, setiap pribadi muslimah wajib mempercayai dan meyakini seyakin-yakinnya bahwa hari akhir itu adalah benar-benar ada dan akan benar-benar terjadi. Selanjutnya, bagian ketiga yaitu hari akhir dalam pandangan Islam. Dalam pandangan Islam, secara garis besar, hari akhir dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kiamat sughra dan kiamat kubra. Pertama, kiamat sughra, artinya kiamat kecil, yaitu peristiwa terjadinya kematian atau hancurnya makhluk baik secara individu ataupun lokal. Dan adapun tanda-tanda kiamat sughra yaitu pertama, diutusnya Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir. Kedua, terbelahnya bulan pada masa Nabi Muhammad SAW. Ketiga, wafatnya Nabi Muhammad SAW. Empat, penaklukan Baitul Maqdis. Kelima, banyak yang mengaku sebagai nabi. 6, banyaknya fitnah. Yang kedua, kiamat kubra, artinya kiamat besar, yaitu peristiwa terjadinya berakhirnya seluruh kehidupan makhluk hidup dan serta hancur leburnya alam semesta secara serentak atau total. Dan adapun tanda-tanda kiamat kubra yaitu pertama, munculnya asap. Kedua, turunnya Dajjal yang binatang melata. 4, terbitnya matahari dari barat. Kelima, turunnya Nabi Isa bin Maryam. Keenam, Ya'juj dan Ma'juj. Dan yang terakhir, api dari Adanan menggiring menggiring manusia ke padang mahsyar. Selanjutnya, keempat, bukti indrawi terjadinya hari akhir. Adapun bukti tersebut ada dua, yaitu pertama, peristiwa pembunuhan yang dipermasalahkan oleh Bani Israel yang akan dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, peristiwa Nabi Ibrahim beserta dengan burung-burung yang telah diancamnya yang kemudian akan diletakkan pada bagian-bagian atas bukit. Selanjutnya, keenam, nama-nama lain dari hari akhir. Adapun nama-nama lain dari hari akhir yaitu pertama, Al-Qari'ah yang artinya yang menggemparkan. Kedua, Al-Ghosyah artinya peristiwa yang dahsyat. Ketiga, Al-Waqi'ah artinya peristiwa yang terjadi. Keempat, Al-Zalzalah artinya goncangan. Yang kelima, Yaumuddin artinya hari kebangkitan dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya, bagian B, periode hari akhir. Adapun periode hari akhir yaitu yang pertama, Yaumul Ba'ats, artinya hari kebangkitan. Sedangkan secara istilah, Yaumul Ba'ats adalah hari di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala membangkitkan seluruh makhluknya dari alam kubur. Dan adapun yang kedua yaitu periode Yaumul Ahsyar, yaitu hari berkumpul. Sedangkan secara istilah yaitu
Yaumul Ahsyar adalah di mana hari itu Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan seluruh umat manusia di suatu tempat yang sangat luas setelah dibangkitkan dari alam kubur. Adapun periode yang selanjutnya yaitu ketiga, periode catatan amal. Setiap manusia telah mempunyai catatan amal masing-masing. Menerima buku catatan amal menggunakan 3 cara. Cara yang pertama yaitu menerima dengan tangan kanan, yang kedua menerima dengan tangan kiri, yang ketiga menerima dari belakang punggung. Adapun periode yang selanjutnya yaitu yaumul hisab, artinya perhitungan, di mana pada hari itu Allah Subhanahu wa taala akan memperlihatkan seluruh amal perbuatan untuk dihisab dengan seksama dan teliti. Adapun selanjutnya yaitu periode yaumul jaza, pembalasan, di mana pada hari itu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan atas perbuatan umat manusia selama hidupnya di dunia. Adapun balasan bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia yaitu adalah surga. Dan adapun nama-nama surga yaitu pertama surga Firdaus, kedua surga Adnan, ketiga surga Naim, keempat surga Ma'wa, kelima surga Darussalam, keenam surga Darul Muqamah, ketujuh surga Khuld, ke-8 surga Amakumul Amin. Dan selanjutnya, adapun balasan bagi orang-orang yang berbuat jahat di dunia yaitu adalah neraka. Adapun nama-nama neraka yaitu pertama neraka Khutamah, kedua neraka Hawiyah, ketiga neraka Jahanam, keempat neraka Jahim, keenam neraka Syaqar, ketujuh neraka Sa'ir, selanjutnya neraka Wail. Selanjutnya, hakikat beriman kepada hari akhir. Adapun hakikat beriman kepada hari akhir yaitu pertama, beriman kepada hari akhir merupakan salah satu bagian dari rukun iman. Kedua, landasan utama menyadarkan diri untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, memotivasi diri untuk menghindari larangan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu pertama, senantiasa tertanam kecintaan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu mengharapkan pertolongannya. Kedua, memotivasi untuk berbuat baik dengan ikhlas. Ketiga, menghindari niat-niat buruk apalagi untuk melakukannya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.